Selamat datang di Kabupaten Bintan. Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan terus mengalami kemajuan yang signifikan dalam 3 sektor utama, yakni pariwisata, perindustrian, dan perdagangan, karena didukung dengan akses infrastruktur dan lokasi yang strategis. Pemerintah sadar akan besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan, sehingga ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Di daerah Bintan Utara, terdapat daerah wisata Lagoi yang merupakan kawasan wisata terpadu berkelas internasional. Kawasan ini menawarkan keindahan yang tak kalah dengan tujuan utama wisata Indonesia lainnya. Disinilah Anda akan memasuki sebuah peluang emas berinvestasi dengan beragam resort kelas dunia yang menawarkan berbagai fasilitas. Dalam hal industri, kawasan Bintan Industrial Estate atau BIE mampu menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di kawasan bebas Bintan. Kawasan ini sudah memiliki fasilitas kepabeanan, imigrasi dan karantina, serta dinyatakan sebagai kawasan objek vital nasional. Dan teman-teman saya kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Mantang mendukung Ibu Asriani SPD melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ketemu lagi ya di pembelajaran ekonomi. Oke, sebelum kita mulai, Ibu minta tolong Ezi untuk memimpin doa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Ananda semua bisa memahami pembelajaran hari ini. Bersiap. Baca doa mulai. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih untuk Ezi tadi udah memimpin doa. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai, coba dicek dulu apakah ada sampah di bawah meja, di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, atau di atas mejanya. Mohon dibersihkan dulu. Ada? Ada. Ada. Oke. Ezi masuk Ezi? Enggak ya? Semangat semua? Semangat. Nah, sebelumnya Ibu mau presentasi dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Azli ibu sendiri. Azli. Azli apa keterangannya? Alfa. Alfa. Wah, Azli Alfa. Oke, berarti 1 orang ya. Nah, semoga Azwi karena hari ini Alfa tidak tanpa keterangan, pertemuan selanjutnya bisa parada untuk maju ke depan untuk memimpin lagu. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Ya, semuanya berdiri. Indonesia
Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Nah, yang masih ada yang ingat pembelajaran pertemuan sebelumnya? Iya. Apa, Ilham? Cara menghitung inflasi. Iya, cara menghitung inflasi. Beri aplaus untuk Mas. Nah ya, jadi pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana cara menghitung inflasi. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi dampak inflasi dan cara mengatasi inflasi. Nah, sebelum kita mulai, agar tetap semangat dan semakin semangat, kita tepuk PPK dan salam PPK dulu boleh? Oke, Ibu Pimpin. Tepuk PPK. Salam PPK. Beri aplaus untuk Oke, pembelajaran hari ini ada yang kita akan bahas itu adalah KD-nya, menganalisis inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta menyajikan hasil analisis inflasi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Masih sama dengan KD pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian dalam pembelajaran nanti akan Ibu tayangkan sebuah masalah, lalu dari masalah itu kalian bisa menganalisis bagaimana dampak dari inflasi, karena nanti masalah yang Ibu berikan adalah masalah tentang inflasi dan bagaimana cara mengatasi inflasi. Nah, kemudian kalian akan belajar di dalam kelompok, akan dibagikan kelompoknya sesuai dengan kelompok sebelumnya yang sudah kita tentukan bersama. Nah, kemudian untuk hari ini pembelajarannya yang Ibu nilai tidak hanya pengetahuannya saja, tetapi juga keterampilan bagaimana kalian bisa menyajikan hasil dari dampak inflasi dan cara mengatasi inflasi itu. Nah, kemudian nanti di akhir ada refleksi pembelajaran, bagaimana perasaan Ananda Ibu semua belajar hari ini, dan kemudian ada nanti di akhir evaluasi pembelajaran pertemuan hari ini yaitu kuis. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Quizizz untuk melihat kemampuan Ananda Ibu semua untuk pembelajaran pada hari ini. Oke? Baik, coba mohon perhatiannya, lihat ke depan. Lihat ke depan semuanya. Semuanya fokus ke depan. Ibu akan menayangkan video berkaitan dengan materi kita hari ini. Ini merupakan masalah berkaitan dengan inflasi. Berapa kursi rupiah hari ini? Apakah Anda kaget dengan angkanya? Karena emang rupiah kita sekarang sedang mengalami rekor terburuknya sejak dari tahun 98. Makanya kira-kira suka muncul dan semakin ditanya tentang ini. Apa sih sebenarnya penyebab rupiah kita melemah? Karena lagi menyebabkan komoditas ekspor adalah Indonesia di batu bara, kelapa sawit dan karet. Jadi seperti peminat. Apa akibatnya? Neraca perdagangan kita jadi anjlok. Faktanya sendiri pun sudah 3 tahun berturut-turut neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Ekspor kita lesu sedangkan impor jalan melulu. Itu adalah video berkaitan dengan materi kita hari ini yang akan kalian bahas, yaitu bagaimana dampak dan cara mengatasi inflasi. Oke, ada yang bisa mengungkapkan informasi apa sih yang udah ada di depan yang tadi sudah ditayangkan dari video itu? Silakan tunjuk tangan. Ada yang bisa? Iya, silakan. Jadi boleh informasi ya dari video tadi. Nilai mata uang rupiah menurut ekspor, menurut impor meningkat. Iya, terima kasih. Beri aplaus untuk ya. Jadi benar ya, masalah yang
semakin meningkat. Itu merupakan masalah karena nilai mata uang kita menurun. Itu berarti kegunaan nilai rupiah kita semakin menurun, sehingga uang kita banyak pun jumlahnya tapi kegunaannya sedikit. Oke, Ibu contohkan seperti ini. Kalau sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari, misalnya beli handphone. Dulu handphone misalnya nih harganya 1 juta. Kalau sekarang handphone yang keren itu harganya berapa? 4 juta ke atas ya. Berarti nilai rupiah kita semakin meningkat, bukan meningkat, tetapi harganya yang makin meningkat. Tapi uang kita kegunaannya, kita harus menggunakan uang 4 juta untuk beli handphone. Jadi harus punya uang 4 juta dulu nih, kalau bisa beli handphone yang canggih. Kalau dulu belum ada perkembangan zaman, dengan uang tidak hampir 4 juta kita udah bisa pakai. Halnya sekarang terjadi kenaikan harga. Contohnya aja minyak goreng ya, dulu harganya 10.000, sekarang paling murah itu 14.000. Kalau dulu ke tempat jual gorengannya harganya berapa? 1.000. Kalau sekarang berapa harganya? 2.000. Ada yang 1.500. Ada yang jual 2.500. Ada yang jualnya 5.000. Itu menandakan bahwa nilai mata uang kita semakin menurun. Nah, itu ditandai dengan ekspor menurun dan impor kita semakin banyak. Sebelum kita duduk berdasarkan kelompok, kalian ibu bagi dalam kelompok, kita mau menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Silakan Anda dan ibu semua berdiri. Kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang kelompok 2, dan kelompok 4 di belakang kelompok 1. Baik, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Ananda ibu semua, sekarang waktunya menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Ibu minta tiap kelompok nanti ada perwakilannya untuk menyajikan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Nah, kelompok lain mohon untuk mendengarkan dan memperhatikan kawan yang presentasi. Silakan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Diskusikan dengan kelompok berkaitan informasi yang didapatkan dari gambar tersebut. Jawaban kami adalah barang yang harganya naik. 2. Dampak inflasi terhadap pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi. Jawaban kami adalah dampak inflasi terhadap pendapatan, yaitu inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan, dan terganggunya stabilitas ekonomi bisa berdampak pada suatu. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang presentasi? Ya, silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Diskusikan dengan kelompok berkaitan informasi yang didapatkan dari gambar tersebut. Jawaban kami, harga barang yang biasanya setiap tahunnya meningkat dan tidak stabil. 2. Dampak inflasi untuk kreditur dan orang yang berpenghasilan tetap. Jawaban kami, dampak inflasi yaitu nilai mata uang yang mereka peroleh lebih sedikit daripada awal mereka meminjamnya, dan orang yang berpenghasilan tetap biasanya harga barang pada saat penghasilan mereka setiap bulannya tidak naik. Kelompok 3. Silakan siapa yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Diskusikan dengan kelompok berkaitan informasi yang didapat dari gambar tersebut. Inflasi mampu mengubah pendapatan masyarakat di suatu negara. Selanjutnya kelompok 4. Silakan siapa yang presentasi? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Ramadhani, mewakili dari kelompok 4 untuk membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Diskusikan dengan kelompok berkaitan informasi yang didapatkan dari gambar tersebut. Terdapat perubahan harga terhadap suatu barang dari yang murah menjadi mahal. Berkaitan dengan permasalahan pada gambar tersebut, bagaimana dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung dan dampak inflasi terhadap kalkulasi harian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, dari presentasi mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tadi udah Ibu telaah, Ibu dengar semua hasil diskusi kelompok kalian sudah baik, sudah sesuai dengan materi yang kita bahas pada hari ini, bagaimana dampak inflasi. Kalian sudah mengetahui dampaknya dan juga sudah dapat menentukan bagaimana cara untuk mengatasi dampak inflasi dengan dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter itu di bidang keuangan mengatur bagaimana nilai rupiah itu tetap stabil, ekspor meningkat, impor menurun. Sedangkan fiskal itu adalah kebijakan bagaimana anggaran pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran. Dilihat dengan alat yang digunakan pemerintah, yaitu pajak untuk menambah pendapatan, subsidi untuk meringankan. Memang itu pengeluaran pemerintah, tetapi meringankan masyarakat. Setelah presentasi kelompok, kita lanjut briefing dulu ya. Sebelum nanti Ibu menjelaskan sedikit materi pada hari ini dan nanti akan ada kuis. Boleh berdiri semuanya? Berdiri. Nah, briefing pada hari ini ada briefingnya adalah tembak angka. Jadi kalau misalnya yang disebutkan angka genap, jawabannya oke. Kalau yang disebutkan angka ganjil, jawabannya yes. Misalnya Bisma nomor 1, Ibu bilang nomor 1 berarti Yes. Yes.
langsung dia nyebutkan. 1 yes, nyebutkan angka lawannya 5. Nanti nomor 5. 5 yes, nyebutkan 10. Kalau 10 berarti benar. Jawabannya oke. Oke. 2, 3, 4, 7, 9. 14, kita lihat 12. Oke, kalau genap jawabannya oke. Kalau ganjil jawabannya yes. Bisa? Bisa. Oke, ingat nomor masing-masing. Siap? Ya. Oke, sebelum mulai kita tepuk konsentrasi. Siap? Konsentrasi. Hati-hati. Tepuk konsentrasi. Siap? Konsentrasi. 9. Yes. Tambah. 17. 12 yes, 13. 13 yes, 8. 8, oke. 6, 6 oke. 17. 17 yes, 9. 9 yes. 5. 5 yes, 8. 8, oke. 4, 4. oke. 7, 7 yes, 3. 3 yes, 9. 9 yes. 18. 18, oke. 1, 1 yes. 7. 7 oke, 7 yes, 8. Tepuk konsentrasi. Siap, konsentrasi. Nah, baik, dari presentasi-presentasi yang tadi, tiap kelompok itu presentasinya sudah baik, sudah bagus. Nah, di sini hanya Ibu mengeluarkan sedikit dampak inflasi itu ada beberapa. Yang pertama terhadap pendapatan. Jadi akan berpengaruh apabila pendapatan tetap tapi terjadi inflasi. Karena uang yang kita terima, pendapatan yang kita terima sama jumlahnya, tapi harga naik sehingga kita kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Maka dampaknya juga stabilitas ekonomi khususnya pada orang pribadi atau stabilitas ekonomi suatu negara akan terganggu. Kemudian untuk kreditur yang meminjam uang, yang tadinya dia minjam uang bunganya akan naik. Di saat inflasi itu bunga akan naik sehingga uang yang dia pinjam di saat dia membayar, uang yang dia bayarkan itu akan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan uang yang dia pinjam. Jadi mengalami kerugian. Kemudian orang yang berpenghasilan tetap. Nah, ini sama dengan yang pertama, terhadap pendapatan akan terganggu karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Terhadap ekspor juga akan terganggu karena nilai rupiah kita menurun sehingga kapasitas ekspor dia akan menurun. Jumlah yang kita keluarkan untuk kita jual itu akan menurun. Minat orang untuk menabung karena barang mahal terjadi inflasi sehingga orang lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan sehingga tabungannya berkurang atau orang jadinya tidak menabung karena memenuhi kebutuhan daripada mikirnya kalau menabung nanti kebutuhan terganggu sehingga di saat inflasi orang yang menabung akan berkurang. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok juga akan berpengaruh. Seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi, contohnya harga gorengan karena adanya kenaikan yang signifikan dengan bahan baku, misalnya minyak goreng. Karena kenaikan minyak goreng sehingga harga jual gorengan itu bisa naik. Nah, kemudian itu dampaknya. Dari dampak itu, cara mengatasi kebijakan yang diambil
diambil oleh pemerintah ada dua. Yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua itu ada kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ada beberapa instrumen. Yang pertama diskonto, itu meningkatkan tingkat suku bunga pada bank umum. Kemudian kebijakan penetapan persediaan kas yang diatur oleh Bank Sentral, berapa besar persediaan kas yang harus ada di bank umum. Kemudian kebijakan operasi pasar terbuka. Ini maksudnya dijual belikan surat-surat berharga, saham, obligasi, itu merupakan surat-surat berharga. Nah, selanjutnya ada kebijakan fiskal, meningkatkan taraf tarif pajak itu sendiri agar pendapatan meningkat. Karena pajak itu merupakan sumber pendapatan pemerintah, menghemat pengeluaran belanja pemerintah dan meningkatkan penerimaan. Itu cara mengatasi dampak yang mudah terjadi akibat inflasi. Baik, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semua paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya Ibu minta tolong satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran materi kita hari ini. Silakan tunjuk tangan yang bisa. Kesimpulan. Saya. Iya, silakan Salom. Boleh berdiri. Yang lain mendengarkan ya. Ya. Dampak inflasi. Dampak inflasi terdapat ada 8. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan. 2. Terganggunya stabilitas ekonomi. 3. Dampak inflasi untuk kreditur. 4. Orang yang berpenghasilan tetap. 5. Perekonomian nasional. 6. Dampak inflasi terhadap ekspor. 7. Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. 8. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Cara mengatasi inflasi. 1. Kebijakan moneter. 2. Kebijakan fiskal. Terima kasih untuk Salom. Beri aplaus dulu untuk Salom. Terima kasih ya. Nah, jadi itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Bagaimana dampak dan cara mengatasi inflasi. Baik, sekarang kita udah di akhir pembelajaran. Silakan Ananda ambil handphonenya karena kita akan kuis. Bisa gitu. Mirzila dan Adrian. Mirzila Adrian. Maju ke depan. Kalau gitu ada kamu betul di dayo. Mantap dekat. Ini bagian. Ya.
Pirek. Lampu. Aja. Nah, terima kasih. Sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya, bagaimana belajar ekonomi hari ini? Ekonomi? Oke, ini ada kertas refleksi. Ada kertas refleksi, silakan diisi. Nanti kertas refleksi dan FKPD dan juga bahan ajarnya boleh dikumpul. Baik. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, mohon perhatiannya dulu sebentar. Silakan Anda membaca dulu meliterasi di rumah berkaitan dengan materi pertemuan selanjutnya, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bisa ya? Bisa? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Terlebih dan kurang itu mohon maaf. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.